Halo sahabat petani semua, teman-teman petani semua dimanapun berada ya. Akhir-akhir ini mungkin saya agak jarang upload videonya karena ada sedikit masalah di keseharian saya sama kesibukan saya saat bertani bawang di musim kemarau ya. Di musim yang benar-benar panas itu tantangannya luar biasa. Kalau kata orang-orang nanam bawang di sesi kapat itu, kalau di songan itu wajah kita itu kelihatan lebih tua barang setahun teman-teman. Ketika kita bekerja pada cuaca yang benar-benar panas ya. Kadang-kadang kita nggak ingat mandi, nggak inget cuci muka, jam 12 masih harus ngurusin air, kadang-kadang pipanya putus, sistem irigasinya, sistem pengairan kita putus, kita harus siap-siap, kita harus benar-benar sigap di sana. Pada kesempatan kali ini saya pengen menjelaskan sedikit tentang kendala yang dihadapi pada tanaman bawang yang tanpa bongkar mulsa ya teman-teman ya. Jadi ini untuk tanaman saya nih. Jadi teman-teman ini dapat perhatikan ya, ini tanaman saya yang tanpa bongkar mulsa tuh ya. Nah, dalam prosesnya ketika tanpa bongkar mulsa, yang saya lakukan di sini adalah pemberian yang namanya oatsak ini. Ya, itu kelihatan kan? Nah, seperti itu ya. Nih, keseluruhan nih. Diberikan pupuk tambahan atau oatsak, atau mungkin teman-teman yang nggak ngerti tentang oatsak, itu sejenis kampadi yang dipakai alas pada ayam pedaging, teman-teman. Nih, penampakannya. Tujuannya apa? Kenapa diberikan pupuk tambahan atau skam padi tambahan seperti ini? Tujuannya adalah untuk memberikan unsur nutrisi, zat-zat yang diperlukan oleh tanaman agar pertumbuhan dari tanaman itu bisa maksimal nantinya teman-teman. Karena kita sudah tidak melakukan yang namanya olahan. Kita bantu dari atas untuk memberikan yang namanya unsur hara tambahan pada tanaman. Cuman ya, ini sebenarnya menjadi istilahnya itu pisau bermata dua lah saya katakan ya. Di satu sisi tujuan kita adalah memberikan nutrisi, tetapi ketika yang namanya pemberian oatsaknya ini terlalu banyak dan sistem pengairan kita nggak mencukupi, jadinya ini malah menjadi yang namanya panas nanti yang dihasilkan. Perkembangan daripada tanamannya itu nggak bakal terlalu bagus karena terlalu panas atau terlalu keras daripada pupuknya ini. Sehingga nantinya apa? Masalah yang pertama yang di sana akan muncul adalah tanaman itu perkembangannya nggak terlalu bagus ya. Nggak mau dia daunnya terlalu hijau teman. Nggak mau terlalu hijau. Cuman kalau saya perhatikan ini, karena mungkin juga satu dari segi pemasangan pupuknya itu juga pas. Yang kedua dari sistem pengairannya juga lumayan bagus. Ini untuk sampai saat ini perkembangannya itu relatif masih sangat bagus sekali ya. Masih hijau lah, belum ada muncul-muncul yang untuk kuning sama tanda-tanda tanaman itu kelebihan yang namanya pupuk, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Lalu masalah selanjutnya yang muncul dari kita tanpa bongkar mulsa seperti ini adalah dari segi hamanya, teman-teman. Untuk jenis hama yang biasanya muncul pada tanaman tanpa bongkar mulsa seperti ini, kalau di awal-awal itu serangannya adalah ulat tanah, teman-teman. Ulat tanah dan juga ulat-ulat yang hasil sisa dari panen sebelumnya, karena kan itu mainannya cepat itu, jadi mungkin masih ada beberapa ulat atau hama lainnya yang sempat tertinggal di panen sebelumnya, contohnya misalnya ulat gitu loh, ulatnya itu masih hidup, bisa digulma atau mungkin bisa sembunyi di dalam plastik dan lain sebagainya, dan ketika sudah tanamannya tumbuh itu langsung ulatnya itu langsung ada teman-teman, seperti ini contohnya nih, langsung digrogoti seperti itu kan nih, salah satu kendalanya seperti ini. Lalu untuk kendala lainnya sudah pasti adalah karena kita bertani di musim kemarau, itu adalah serangan ulatnya pasti parah ya. Serangan ulatnya itu yang pertama-tama muncul di sini adalah dari telur ulatnya teman-teman. Telur ulatnya, dan ini harus benar-benar diperhatikan sekali. Ini kan kelihatan kan tuh telur ulatnya ini dia. Dan ini sangat parah sekali untuk serangan ulatnya ya. Karena ini juga pas musim kemarau dan bukan mentok untuk yang tanpa bongkar mulsa seperti ini. Semua tanaman kalau sudah musim kemarau seperti ini, serangan ulatnya itu pasti bakal sangat tinggi sekali ini. Ini dapat kita amati. Lumayan sekali. Dan ini kalau saya perhatikan sekilas, serangan telur ulat di sini itu cenderung sangat parah sekali teman-teman. Kenapa saya katakan sangat parah sekali? Karena dalam satu bedeng ini hampir 40% tanamannya atau lubang tanamannya itu ada telur ulatnya. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan sekali. Nih telur ulatnya nih. Gede sekali, banyak sekali nih. Jadi apa sih solusi yang dapat dilakukan untuk kita dapat mencegah serangan ulat nantinya pada tanaman kita ketika sudah muncul telur ulat yang serangannya sangat parah seperti ini teman-teman? Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah teman-teman itu bisa melakukan yang namanya pemungutan pada daun-daun bawang
atau melepaskan sendiri dengan tangan kita telur-telur ulatnya itu agar bersih dari tanaman bawang kita. Yang kedua adalah teman-teman melakukan penyemprotan secara rutin, teman-teman. Barang 2-3 hari ini harus benar-benar disemprot, ini harus benar-benar dikasih insektisida. Salah satunya adalah menggunakan insektisida ini, namanya Lanet. Ya, ini. Ya, Lanet. Kenapa saya rekomendasikan Lanet? Untuk yang namanya membasti telur ulat pada tanaman bawang seperti ini. Yang pertama, Lanet itu berwarna biru. Dia relatif cenderung lebih dingin sifatnya ketimbang dengan insektisida-insektisida yang lain. Jadi seperti saya katakan di awal, biar enggak nanti pupuknya sudah panas, nanti kita kasih insek yang panas, malah tanamannya itu menjadi kuning, teman-teman. Dan Lanet ini enggak membuat tanaman itu menjadi kuning. Yang kedua alasannya adalah ini obat relatif murah ketimbang dengan obat-obat yang lainnya. Bayangkan, nyemprot 2-3 hari sekali, kita nyemprotnya dengan insektisida golongan 30, itu malah bakal tekor ya. Takutnya nanti enggak balik modal. Lain halnya kalau kita menggunakan Lanet, teman-teman. Kita menggunakan Lanet. Walaupun ya, sekali-sekali kita selingi juga dengan yang namanya produk-produk yang lain. Biar nggak monoton pakai Lanet ini ya. Kita ganti dengan produk-produk yang lain nantinya sebagai perolingan. Ya, teman-teman. Cuman, kalau di awal sudah pasti yang saya rekomendasikan untuk melakukan penyemprotan adalah menggunakan yang namanya Lanet ini, teman-teman. Ya, ini. Penampakannya, teman-teman. Coba bisa diperhatikan. Ya. Dan dalam melakukan penyemprotan pun sebenarnya ada tekniknya. Teknik yang pertama yang saya lakukan adalah nyemprot pada malam hari ya. Biar yang namanya obat atau insektisida yang kita kasihkan itu nggak langsung menguap efek cuaca daripada panas yang dihasilkan. Yang kedua adalah bikin daun bawang itu benar-benar basah atau hampir kena semuanya ya. Hampir harus seluruh bagian daripada tanaman bawang itu terkena yang namanya insektisida ya. Biar enggak nanti ada beberapa ulat yang masih nyelip, telur ulat yang masih nyelip itu enggak kena, itu nantinya yang malah bakal berkembang menjadi ulat, teman-teman. Jadi itu saja mungkin untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau tanya seputar tanaman bawang bisa tanya, nanti saya buatkan videonya, saya balas pakai PT. Oke, bye-bye.